fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Saudaraku para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita kembali diberi taufik oleh Allah untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Adab Thalibil Ilmi karya Syekh Dr. Anas Ahmad Karzun hafizahullah Ta'ala. Masih adab yang keenam, yaitu berlomba dalam menuntut ilmu, bersaing dalam menuntut ilmu, bersemangat dalam menuntut ilmu. Sampai halaman 70 atau 71? 70. Qala hafizahullah, as-su'al miftahul ilmi. Bertanya adalah kunci ilmu. Katsiran ma ya'taridu talibul ilmi masailu yakifu indaha mustashkilan aw hairon. Banyak sekali apa yang dijumpai oleh penuntut ilmu, talibul ilmi ya, fa'il ya, dijumpai oleh penuntut ilmu masail, masalah-masalah yakifu indaha, yang dia berhenti padanya, mustashkilan dengan bingung, au hairon sama bingung, muskil susah. Fal wajib an yas'ala anha, maka kewajibannya adalah bertanya tentang perkara yang membingungkan itu. Kepada siapa? Al ulama'ah, mustarsyidan, dalam rangka mencari bimbingan, muta'addiban, dengan penuh adab bersama mereka, mutawadi'an baina aidihim, rendah hati di hadapan mereka. Jadi bertanya ya bertanya, tapi harus penuh adab ya. Dan banyak sebenarnya adab-adab dalam masalah bertanya ya. Apa yang boleh dilakukan, apa yang enggak boleh, apa yang semestinya dilakukan ketika bertanya. Jadi penuh adab dalam bertanya. Jangan bertanya hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang tidak terjadi, hal-hal yang menimbulkan polemik dan sebagainya. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli dzikir jika kalian tidak tahu. Jadi ini perintah Allah. Kalau tidak tahu tanya. Kalau tahu ya udah, alhamdulillah. Enggak usah tanya-tanya. Walaqad warada fil hadis, telah datang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahasanya ada seorang laki-laki syujja fi safarin, terluka kepalanya dalam sebuah safar, mungkin perang gitu kan, safar perang dulu banyak para sahabat safarnya safar untuk perang. Dia terluka kepalanya, tsumata lama, kemudian dia mimpi basah ketika tidur. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, mana jidulaka min rukhsatin, kami enggak mendapati untukmu rukhsah. Artinya kamu harus mandi, walaupun luka di kepala tetap mandi. Faktasala, dia pun mandi. Famata, mati gara-gara apa? Mengguyurkan air di lukanya di kepala. Masya Allah, ini luka berat ya. Kalau lukanya cuma borokan sedikit, tidak mati saya kira ya.
Ini lukanya luar biasa. Perang. Tapi begitu ada yang berani berfatwa, kami nggak mendapati rukhsah, keringanan untukmu. Kemudian dia mati. Ini mati gara-gara salah fatwa, ini bahaya ya, Masya Allah. Falamma ukhbira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah dikhabarkan tentang kejadian itu, maka Rasul pun marah ya. Sampai Rasul mengatakan, qataluhu, mereka membunuhnya. Mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, semoga Allah membunuh mereka. Masya Allah, ini didoakan jelek, ini marah sekali Rasulullah. Orang kok dibunuh gitu kan, Muslim kok dibunuh, padahal ya nggak membunuh, cuma fatwa yang salah dihitung sebagai apa? Membunuh. Kemudian Nabi menegaskan, ala sa'alu, kenapa mereka nggak bertanya? Idlam ya'lamu, kalau mereka tidak tahu. Mereka nggak tahu sebenarnya, tapi berani berfatwa. Fa inna masyifa'ul al-'ayyi as-su'alu. Maka obat dari kebodohan hanyalah bertanya. Jadi kalau nggak tahu wajib bertanya. Pertama tadi ayat Allah, perintah fas'alu, tanyakan. Bertanyalah kepada ahli ilmu. Ahli dzikir dalam ayat maksudnya ahli ilmu. Karena kalau cuma ahli dzikir yang rajin dzikir-dzikir, tasbihan, takbiran, tahlilan gitu, nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, ya nggak ditanya juga sesat nanti kayak gini ya, bahaya. Jadi ahli dzikir maksudnya ahli ilmu. Dan Nabi membuat kaidah bahwa obat dari kebodohan adalah apa? Bertanya. Ala sa'alu, kenapa mereka nggak bertanya? Jadi itu disalahkan, Nabi menyalahkan. Kenapa nggak bertanya? Berarti orang kalau bodoh kemudian nggak mau bertanya, itu dosa. Kenapa? Meninggalkan kewajiban. Apa kewajibannya? Bertanya. Jadi kalau nggak tahu wajib apa? Bertanya. Kalau diam-diam aja, kemudian tiba-tiba dia mengalami kasus itu, dia sikapi dengan cara yang dia tahu, menurut apa yang dia tahu, padahal nggak punya ilmu, pasti ya, pasti kita akan melakukan segala sesuatu. Apa yang kita lakukan tuh harus berdasarkan ilmu. Kalau nggak berdasarkan ilmu itu namanya kejahilan, kesesatan. Maka ini juga dalil wajibnya menuntut ilmu, karena kita pasti banyak hal yang kita tidak tahu. Apalagi berkaitan dengan hukum-hukum Allah, masih banyak sekali kita yang tidak tahu. Wajib hukumnya bertanya kepada ahli ilmu, wajib hukumnya menuntut ilmu agar kita tahu. Makanya orang belajar itu harus diawali dengan tasaulat, bertanya-tanya. Kalau nggak bertanya dengan mulutnya kepada alim, di kepala ini penuh pertanyaan. Sehingga kalau penuh pertanyaan, apa yang dia dapat dia catat sebagai ghanimah, sebagai hikmah dolatul mukmin, kata Nabi. Hikmah itu adalah barang hilangnya mukmin, begitu dapat disimpan. Jadi tidak kemudian hanya didengar kemudian dilupakan ya. Naudzubillah min dzalik. Ini musibah sebenarnya ya. Penuntut ilmu kok nggak mencatat sama sekali, musibah. Tapi lebih musibah lagi nggak mau menuntut ilmu ya. Ya udahlah, lumayan. Mungkin tangannya lagi sakit sehingga nggak bisa mencatat ya. Atau mungkin mengandalkan rekaman, toh nanti bisa lihat rekamannya. Ya udah, nggak apa-apa. Murojaah ya. Murojaah menggunakan apa? Rekaman. Zaman sekarang, zaman dulu mana ada kan? Zaman dulu Abu Hurairah mencatat nggak? Enggak, Abu Hurairah langsung hafal. Itu udah didoain Nabi langsung hafal. Kalau antum langsung apa? Langsung lupa ya.
Udah jelas-jelas langsung lupa, nggak dicatat, gimana dong? Terus dapat apa? Maka rajin-rajinlah mencatat ya. Kalau nggak tercatat ketika langsung begini, bisa lihat rekamannya, catat tadi yang ketinggalan. Begitu penuntut ilmu aslinya ya. Tidak meremehkan nikmat ya. Dolatul mukmin kok disepelekan. Barang hilangnya mukmin tuh nggak mungkin disia-siakan ya. Ingin dikuasai, ingin dipegang, dikuasai, sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan al-iyyu itu artinya kusurul faham, pemahaman yang pendek, otak pendek. Ya maksudnya kurang ilmu lah. Jadi kalau kurang ilmu, merasa tidak tahu, tanya. Obatnya kebodohan itu tanya. Jadi al-iyyi itu bodoh ya, kusurul faham, kurang paham, bodoh. Makanya kalau punya anak, ini yang punya anak ya, yang belum punya anak silakan menikah ya. Udah menikah belum punya anak juga ya berdoa sama Allah. Menikah, berdoa, nggak punya anak juga, mungkin belum berhubungan suami istri ya, berhubungan. Ya harus ada sebab gitu loh. Jangan seperti orang yang berdoa, ya Allah beri saya anak, beri saya anak. Kalau Allah boleh bilang sama dia nikah dulu gitu, belum nikah udah minta anak. Ada usaha maksudnya. Jadi antum yang punya anak kecil kok senang bertanya, apalagi kalau dibawa jalan kemana, itu apa, banyak tanya. Kalau sebelum bisa ngomong mungkin banyak disentuh, apapun mau disentuh. Itu rasa ingin tahunya tinggi. Dan itu jangan dihilangkan, jangan diredam. Nanya-nanya terus, tadi bikin malu. Ada seorang ibu bentak anaknya kayak gitu. Ini membuat anaknya bodoh nanti. Bertanya itulah sumber ilmu. Sebab orang itu bisa dapat ilmu tuh penasaran yang tinggi, kepo gitu. Tapi kepo terhadap yang bermanfaat. Malah orang banyak kepo masalah rumah tangga orang, ya kan? Kepo masalah yang nggak penting. Hal tidak bermanfaat dikepoin, sementara ilmu tidak ada penasarannya sama sekali. Itu ciri-ciri orang bodoh memang ya. Orang berilmu justru banyak nanya, rasa ingin tahunya tinggi, sehingga dia terus belajar. Ciri orang yang cinta ilmu, dia berilmu, cinta ilmu, cinta membaca pasti. Banyak membaca. Mungkin capek membaca, banyak menonton, tapi menonton ilmu lagi, menonton kajian. Walaupun sifatnya berupa tontonan ya, karena memang ada video audio gitu kan. Tapi yang ditonton itu ilmu gitu. Yang ditonton itu mengandung manfaat, ilmu. Itu baru namanya orang yang berilmu dan cinta ilmu. Jadi jangan seperti orang-orang jahil dulu zaman jahiliyah. Disebut jahiliyah itu ejekan ya, hinaan. Orang-orang jahil itu hina. Kenapa jahil? Karena nggak berilmu. Kenapa nggak berilmu? Karena nggak menuntut ilmu. Kenapa nggak menuntut ilmu? Rasa penasarannya rendah, rasa ingin tahunya rendah, nggak suka bertanya, itu sebab awalnya. Maka saya katakan tadi, punya anak suka tanya bagus, dan orang tua harus siap menjawab apapun yang dia tanya. Mak itu apa, mak ini apa, ini apa, jawab saja terus semua, sampai dia tidak merasa terkecewakan oleh sikapnya yang banyak tanya itu. Karena banyak tanya itu calon pinter itu. Malah dibandingin, tuh kakakmu lihat diem tenang, kamu ngomong terus ini. Itu kakaknya bodoh itu. Ketahuilah ya. Yang nggak banyak nanya itu bodoh. Kemungkinan ya. Kemungkinan besar. Yang banyak nanya itu pinter. Jadi yang nggak pengen tahu, lihat ngomong aja gitu. Itu orang nggak pengen ilmu tuh. Nggak ada penasaran sama sekali.
nggak berkembang yang begitu ya. Punya anak begitu harus jadi ruqyah itu, ruqyah. Ini kenapa nih kerasukan jin apa nih, diem aja ini. Biar nanya, tuh anak tuh nanya. Sampai nanti ketika sekolah, masuk sekolah di kelas pun banyak nanya. Itu guru harus seneng punya murid begitu. Dan terbukti ya. Ya, contoh saya sudah usia dewasa, lulus SMA. Saya lulus SMA baru kenal bahasa Arab, mulai tertarik belajar bahasa Arab. Padahal dari kecil bapak saya, ibu saya itu udah nganjurin, udah ngenalin lah bahasa Arab, tapi nggak suka karena ya belum dapat hidayah ya. Orang tua pesantren sebenarnya, orang tua dua-duanya pesantren, tapi memang nggak intens untuk mengajarkan bahasa Arab, nggak, cuma ngajari baca Quran, fikih gitu paling, tapi bahasa Arab belum. Yang jelas baru tertarik bahasa Arab ketika lulus SMA itu, dan pertama kali belajar bahasa Arab dari nol. Itu ada buku belajar Arab dari bahasa Arab dari nol, ada tulisan Ustadz Syahrul Fatwa kalau nggak salah. Itu dari nol belajar kitab Muyassar ya, nahwu fin nahwi. Satu kelas dengan mahasiswa UGM. Sebagian mahasiswa, sebagian baru mau kuliah, dan saya waktu itu mau kuliah ke Jogja dulu, ikut bimbel dulu gitu kan. Waktu itu sudah UMPTN, sudah ujian, tinggal nunggu hasilnya, agak lama sudah. Itu program 20 hari menuntaskan Muyassar yang mengajar Ustadz Afifi Abdul Wadud hafidhahullahu ta'ala. Nah, waktu belajar itu saya itu heran dengan satu orang murid kok banyak nanya gitu. Sampai saya jengkel. Ini nanya terus gitu. Sampai saya pikir ini bodoh kali ini orang gitu dalam hati tadi. Kayak gitu aja nggak paham, nanya terus gitu. Saya pikir gitu tadinya. Karena beberapa yang ditanya saya udah tahu gitu. Tapi memang beberapa yang lain saya nggak tahu juga gitu. Cuma memang rasa penasarannya banyak. Sering tanya. Jadi, karena itu kan modelnya daurah, jadi belajarnya agak panjang ya, dari pagi sampai siang, ada waktu jeda istirahat, pokoknya lama. Kemudian belakangan baru kita tahu memang ini orang cerdas sekali, sekarang jadi doktor. Saya yang heran dengan orang itu, nggak jadi apa-apa, S1 pun nggak, doktor. Dan karyanya Masya Allah banyak. Ini terakhir punya terbitan kitab beliau, Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, 6 jilid kalau nggak salah. Siapa? Tahu nggak? Satiran dan Dirja ya. Masya Allah, penasarannya tinggi sekali, tanya terus. Sampai saya kadang kasihan sama ustadznya, jangan-jangan ustadznya terpojokkan gitu, jangan gitu, tapi nggak tahu, Allah alam. Maksudnya memang rasa ingin tahunya tinggi gitu. Jadi begitu, kalau orang belajar itu tanyanya banyak, kemungkinan memang karena yaitu kecerdasan ya. Jadi merasa ada sesuatu yang nggak dijelaskan, atau kadang dia cuma klarifikasi, bener nggak ini yang saya pahami seperti ini gitu. Jadi betul-betul ingin memastikan ilmu yang dia dapat itu. Masya Allah, itu luar biasa. Jadi banyak nanya itu bagus, asal tidak nyeleweng ya. Kadang ada orang yang hanya kepengen terlihat banyak nanya ternyata, padahal pertanyaannya nggak bermutu. Tapi pertanyaan ya bermutu yang bagus gitu. Memang betul-betul ingin tahu gitu. Bukan ingin ngetes, bukan ingin pamer ilmu, bukan. Jadi memang betul-betul ingin tahu. Karena orang nanya itu macam-macam motifnya ya. Banyak sebab orang bertanya. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, rahimallahu nisa al-ansar, Allah merahmati wanita-wanita Ansor, lam yamna'hunnal haya, rasa malu tidak mencegah mereka an yas'alna an amri dinihinna, untuk bertanya tentang urusan agama mereka. Aisyah saja mendoakan ya, wanita yang tidak malu bertanya
dalam masalah agama. Dan itu banyak ya hadis-hadis seputar pertanyaan wanita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qol, ziyadatul ilmi al-ibtigha'u, tambahan ilmu adalah pencarian, wa darkul ilmi as-su'alu, dan tangga ilmu adalah bertanya. Jadi kalau orang mau tambah ilmu ya mencari, dicari. Kalau nggak nyari ya nggak tambah. Dan orang kalau mau meningkat ilmunya ya bertanya. Kalau nggak bertanya nggak meningkat. Termasuk tanya jawab, ini juga penting saya tambahkan ya. Tanya jawab dengan kawan yang sudah dipelajari bersama, ditanyakan lagi ke kawan kita. Ngetes, saling mengetes, itu namanya mudzakarah. Untuk mereview kembali apa yang sudah kita tangkap dari pelajaran tadi, dibahas ulang bersama kawan, itu lebih menguatkan lagi. Ya, itu luar biasa kalau antum punya klub ya, punya geng belajar bersama gitu, itu baru bagus. Kelompok belajar mudzakarah, terutama belajar yang ilmu agak-agak sulit itu, ilmu bahasa Arab itu perlu ada kelompok belajar bersama sesama murid. Nanti ketika sesama murid tanya jawab kok buntu semua, nggak ada yang tahu jawabannya ini gimana, nah baru besok tanyakan ke ustaz. Begitu, itu belajar Masya Allah seperti itu. Wakil Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bima adrakta al-ilma. Oh, ini tadi darkul ilmi bukan tingkatan ya, afwan. Darku itu artinya dari idrok, meraih ilmu, as-su'al dengan pertanyaan. Bima adrakta al-ilma, dengan apa kamu meraih ilmu? Qala bilisanin saul, dengan lidah yang suka bertanya, banyak bertanya. Saul, kalau sa'il bertanya doang, kalau saul banyak tanya. Wa qalbun aqul, dan akal yang dan hati yang berakal. Hati yang berakal maksudnya berpikir. Jadi orang belajar itu harus mikir. Nah itu Ibnu Abbas, sehingga benar menjadi ulama yang luar biasa ilmunya, khususnya dalam ilmu tafsir ya, diakui sebagai ahli tafsir di kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Kemudian dari Ibnu Syihab ini Az-Zuhri kalau nggak salah ya, beliau berkata rahimahullah, al ilmu khazain, ilmu itu khizanah itu gudang ya, perbendaharaan. Ilmu itu simpanan. Mafatihuha, dan kunci-kuncinya as-su'alu, pertanyaan. Jadi gudang ilmu itu ada pada hati-hatinya para ulama. Maka kalau antum pengen tahu apa yang ada dalam gudang itu, antum bertanya. Antum punya kuncinya, tanya. Pertanyaan yang paling awal tuh, Ustadz boleh belajar kitab ini enggak? Nah, itu pertanyaan tuh. Jawabannya, oh boleh. Sama Ustadz maksudnya, oh saya nggak ada waktu gitu. Baru tanya ke Ustadz yang lain lagi, begitu. Itu pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalau antum mau membuka ilmu, tanya tentang bagaimana memahami satu kitab. Ustadz, saya baca kitab ini belum paham. Boleh kami belajar sama Ustadz? Begitu. Itu kalau udah banyak belajar kitab ya, mungkin ada kitab tertentu yang belum dipahami belajar. Tapi kalau dari awal memang belum pernah belajar kitab, langsung aja nyerah ke Ustadz. Ustadz, saya mau belajar apa yang harus saya pelajari gitu. Jangan menentukan kitab kalau masih pemula ya. Kadang-kadang orang belajarnya belum pernah,
cuma karena ikut ngaji-ngaji doang gitu, artinya belajar kitab belum pernah. Tiba-tiba ketika mulai belajar kitab udah menentukan, Ustadz tolong ajari kitab ini. Saya agak marah kadang, ya memang marah sih, cuma nggak marah-marah ngamuk gitu, nggak. Berapa orang minta ngaji kitab itu, tiba-tiba kitabnya kitab tinggi dan tebal. Maksudnya tinggi itu levelnya itu di atas kitab-kitab yang sebelumnya gitu. Saya tanya, memang pernah belajar kitab-kitab yang sebelumnya? Belum, ini baru mau mulai sama Ustadz, baru mulai ke situ. Ini usulan siapa ini kok bisa ada kitab itu mau dipelajari? Ini hasil rapat kami gitu, Masya Allah. Rapat sesama penuntut ilmu, dan mereka rata-rata belum tahu bahasa Arab dan sebagainya. Tiba-tiba kitabnya udah kitab tinggi. Ya, harus tawaduk ya menuntut ilmu. Tawaduk itu artinya nyerah gitu. Ustadz yang tahu apa harusnya kami pelajari. Kami mau belajar apa yang perlu kami pelajari terlebih dahulu gitu. Itu tawaduk. Kalau belum apa-apa udah Ustadz ajari kitab ini, kan hebat kali gitu. Kok bisa menentukan? Kalau ia punya dasar-dasar kitab-kitab lain udah dipelajari, enggak masalah, itu tawaduk juga itu. Cuma masalahnya belum tahu gitu. Thoriqah belajar bagaimana, kurikulum yang bagus seperti apa, enggak ngerti gitu. Makanya akhirnya banyak orang yang belajar tanpa arah ya, enggak jelas arahnya ke sana kemari gitu. Yang penting belajar gitu, itu enggak akan sukses ya, tidak akan sukses menjadi orang yang ahli ilmu. Jadi ahli ilmu pun standarnya bukan menjadi ahli ilmu ulama gitu. Menjadi seorang yang bisa memahami ilmu dengan baik saja itu kurang. Tidak pas. Belajar itu nggak boleh lompat. Langsung kitab besar, kemudian kitab yang bawahnya belum, harus balik lagi nanti acak-acakan jadinya. Jadi tidak maksimal dalam belajar. Kemudian dan biasanya di buku-buku tentang thoriqah belajar seperti ini, kitab ini kan ada penuntut ilmu, tapi nggak tahu di sini, saya belum sampai akhir ya. Biasanya ditentukan juga kitab-kitabnya. Kalau ini nggak, di kitab yang lain itu tentang ada penuntut ilmu akan diusulkan ya beberapa kitab yang dipelajari terlebih dahulu, ini ada kurikulumnya. Para ulama punya usulan tentang kurikulum belajar gitu. Maka ikutilah thoriqah ulama, jangan kemudian kita yang menentukan. Kemudian salah seorang penyair berkata, "Idza kunta fi baladin jahilan." Kalau kamu berada di suatu negeri dalam keadaan bodoh, walil ilmi multamisan fas'al. Sementara ilmu itu bisa dicari, maka tanya. Maksudnya ada ulama, ada orang alim yang bisa ditanya, tanya. Fa inna su'al syifa'ul ayyi. Karena bertanya itu obat dari kebodohan. Kama qila fil matsalil awwali, seperti dikatakan dalam pepatah dulu. Padahal dalam hadis ya, dia bilang matsalul a'li itu. Karena ini syair ya, syair. Kalau mau dibilang fil hadis enggak cocok karena di atasnya lam gitu. Jadi biar mencocoki sajaknya gitu. Bersajak. Maka fil matsalil a'la, fil matsalil awwali. Kemudian berikutnya al-hirsu ala kutubil ilm. Bersemangat terhadap kitab-kitab ilmu, maksudnya semangat untuk memiliki. Kemudian lebih semangat lagi menguasai, memahami. Jangan cuma semangat memiliki kemudian tidak dipahami sama sekali. Itu semangat terhadap kitab-kitab ilmu. Termasuk semangat di sini adalah semangat memeliharanya ya. Kadang ada orang punya kitab hancur ya. Jadi kalau kitabnya hancur, terlipat-lipat kusut nggak karuan, tulisannya ngacak-acakan nggak karuan. Sampai ada kitab belajar bahasa Arab ada hitung-hitungan matematika segala, Masya Allah. Ini apa maksudnya? Ini nggak menjaga kitab ya. Tidak menjaga kitab. Kitab itu harus dirawat, dijaga. Dan itu salah satu bentuk dari adab. Salah satu bentuk pengagungan terhadap ilmu. Tidak boleh merusak
kitab. Jadi kitab itu dirawat. Dan ulama dulu punya ya pernyataan-pernyataan tentang wajibnya menjaga kitab. Yang bagi li talibil ilm, harusnya penuntut ilmu an yahrisa ala iktina'il kutubil ilm, bersemangat untuk mengoleksi kitab-kitab ilmu. Ya, apalagi di zaman sekarang kitab itu gampang, maksudnya dicetak ya. Kalau zaman dulu dinasakh, tulis sendiri, disalin, nggak ada percetakan, nggak ada fotokopi. Sekarang tinggal cetak, sekarang tinggal beli, sekarang tinggal pencet HP, nanti datang sendiri. Masya Allah, luar biasa. Wa dirasah fiha, kemudian setelah memiliki, mengoleksi, mempelajarinya. Wan ya'taniya biha, dan memperhatikannya. Fala yufarrid fiha, dan jangan meremehkannya, tidak meremehkannya. Tidak ditaruh sembarangan, kitab malah menjadi bantal, akhirnya kena iler gitu. Ini tidak beradab terhadap ilmu ya. Karena dalam kitab ada ilmu. Lianha alatut tahsil, karena kitab itu adalah alat untuk menghasilkan ilmu. Wahya aghla min nafa'isid dunya wa jawahiriha. Tuh lihat, ini pernyataan ulama dari dulu. Kitab itu lebih mahal daripada barang-barang berharga dunia dan permata-permata dunia, jauhar. Bagi orang yang cinta ilmu, kitab lebih berharga daripada permata, daripada mutiara. Makanya ya kisah para ulama dulu ya, rela menjual rumah karena mendengar apa? Ada orang jual kitab. Jadi dia merasa bangkrut atau gimana, dia jual kitabnya semua. Dan kitab dulu nasakh, tulisan, karena memang nggak ada percetakan. Dia bilang, siapa mau beli kitab saya obral 20 dinar kalau nggak salah. 120 dinar. Pokoknya berapa dinar? Mahal karena kitab. Memang kitab itu laku waktu itu, mahal. Akhirnya ada seorang alim, Ibnul Jauzi kalau saya tidak salah ingat, beliau langsung pulang, naik ke atas rumahnya, teriak-teriak pada orang lewat, siapa mau beli rumah saya 120 dinar, seharga kitab itu. Ih, murah kali, seneng langsung orang, dibeli. Cuma biar dapat apa? Kitab, rela kehilangan rumah. Terus habis itu yang ngontrak, ya nggak tahu gimana. Itulah kegigihan orang dulu dalam menuntut ilmu ya. Jadi memang pengorbanan. Kalau kita belum bisa mengorbankan waktu aja belum bisa, apalagi harta. Nggak bakal bisa menjadi ahli ilmu kalau tidak berani berkorban. Waqad kana ulama yahrisuna ala kutubil ilm. Dulu ulama sangat bersemangat untuk membeli, mengoleksi, menjaga, merawat kitab-kitab ilmu. Wa yahdaruna musta'iraha, bahkan mereka mewaspadai dari apa? Meminjamnya, enggak meminjamkannya. Jadi enggak mau minjemin kitab ke orang. Saking takutnya hilang kitabnya atau rusak. Saking mahalnya kan. Seperti orang sekarang mau minjemin mobil mewah gitu kan, yang minjem orang yang miskin gitu kan nggak berani, nanti nabrak-nabrak gimana. Mereka nggak berani minjemin kitab. Minta akhiriha, kemudian juga terlambat dalam pengembalian misalnya, au idaatiha, atau bahkan ditelantarkan, rusak. Sebagaimana berkata Abul Qasim Al-Qati'i, jalla qadrul kitabi ya sahi indi, kadar kitab itu agung wahai orang yang sadar di sisiku. Jadi di sisiku kitab itu agung. Fahuwa aghla minal jawahiri qadro, dia lebih mahal daripada permata-permata kadarnya. Lastu yauman mu'irahu min sadiqin, aku tidak pernah satu hari pun meminjamkan kitab kepada
kawan, la tidak, wala min akhin, bahkan saudara sekalipun nggak aku pinjemin. Uhadiru ghadara, karena aku khawatir dia berkhianat. Berkhianat di sini bisa jadi nggak sengaja, maksudnya lupa nggak mengembalikan gitu. Ma'ala man yasunuhu min malamin, tidak ada celaan bagi orang yang menjaga kitab, maksudnya nggak boleh minjemin gitu, nggak boleh, kitab nggak boleh dipinjem karena khawatir. Walahul udur fihi, dia punya udur padanya, sirron wa jahro, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Lan u'irul kitaba, aku tidak akan meminjamkan kitab illa birahnin, kecuali dengan barang gadai. Kamu minjem kitabku, sini gadaikan mobilmu, itu baru saya berani minjemin kitab. Digadai dengan apa? Min nafisi ruhuni, dengan gadai-gadai yang berharga. Tibron wa duro, tibron itu kepingan emas, dan dur ini mutiara, masya Allah. Jadi kitab digadai dengan apa? Barang jaminan, jaminannya emas dan mutiara, baru saya mau minjemin kitab. Segitunya dulu para ulama perhatiannya terhadap kitab. Hari ini kitab dilempar-lempar nggak karuannya, ya karena mungkin meremehkan, gampang beli lagi bisa banyak gitu. Memang beda ya, nikmat tuh kalau sedikit pasti dijaga, tapi kalau banyak disia-siakan ya. Naudzubillah min dzalik. Dan itu bentuk tidak syukur nikmat, dan tidak syukur nikmat itu dosa ya. Maka kalaupun antum merasa kaya gampang beli kitab, tapi kalau antum menghargai ilmu, tidak meremehkan kitab, tidak dilempar-lempar sembarangan, tidak dirusak-rusak, dijaga, dirawat baik-baik. Kemudian penyair yang lain mengatakan, ya man yarumu kitabi, wahai orang yang menginginkan kitabku, linashihi in aroda, untuk dinasah kalau dia mau, dinasah disalin, au raghbatan fitila'in, atau ingin membacanya, ya beri bidzaka ziyadah, dia ingin dari kitab itu tambahan ilmu. Tawakki fihi hisolan, hindarilah padanya beberapa perkara, taswidahu wa fasadahu, yaitu menghitamkannya dan merusaknya. Jadi jangan dihitamkan dan jangan dirusak. Dihitamkan ya maksudnya dengan tinta lain gitu, jangan ditulis-tulis gitu. Kalau minjem kitab ya jangan ditulis-tulis, cuma minjem. Wanal muradaka minhu, dan raihlah keinginanmu dari kitab itu, bil fikri wal isti'adah, dengan pemikiran dan pengulangan. Jadi kalau kau baca, pikirannya dipakai, kalau belum paham diulangi, silakan. Jadi begitu kalau minjem, serius, bukan cuma minjem doang. Idza faragta fa asri, kalau sudah selesai cepat, bihi dengannya, ilayal i'adah, kepadaku kembali. Selesai kembalikan cepat. Begitu ya ulama sampai membuat kubahan syair hanya membicarakan masalah menjaga kitab, minjamin kitab. Wa hakadha kana hirsul ulama, begitulah dulu semangatnya ulama terhadap kitab-kitab. Bi khasatin, khususnya annaha kanat tansakhu bi khatil yad, dulu memang cuma ditulis dengan tangan ya. Wa ta'addarul husul 'alaiha illa bi masyaqqatin, dan memang sulit untuk menghasilkan kitab kecuali dengan kepayahan yang luar biasa. Wa kana syaghafuhum, maka kecintaan mereka terhadap kitab-kitab, yaj'aluhum yabduluna min ajli syira'iha, sampai membuat mereka berani berkorban untuk bisa membeli kitab-kitab, fauqa yaumihim, kutu yaumihim, menjual apa? Makanan pokoknya, sampai berani menjual makanan pokoknya. Enggak makan enggak apa-apa, yang penting bisa beli kitab itu. Yanha indahum ni'mal anis, karena kitab itu bagi mereka adalah sebaik-baik teman. Ada penyair mengatakan, lana julasa'u ma namallu hadithahum. Kami punya teman-teman duduk yang kami enggak bosan berbicara dengan mereka. Alibba'u ma'mununa, orang-orang cerdas yang amanah, ghaiban wa masyhada, baik ketika gaib maupun disaksikan, amanah. Yufidunana, memberi faedah kepada kami, min ilmihim, dari ilmu mereka, ilma mamado, ilmu tentang orang dulu, ilmu dari nabi gitu.
wa aqlan wa ta'diban, berakal dan beradab, wa ra'yan musaddada, dan pikiran yang lurus. Bila fitnatin tukhsha, tanpa fitnah yang dikhawatirkan, wala su'i ishratin, dan tidak buruk pergaulan, jadi nggak ada yang dikhawatirkan. Wala nattaqi minhum lisanan wala yada, dan kami tidak perlu menjaga diri dari mereka dari lisan dan tangannya, nggak mengganggu. Fa in qulta amwatun, kalau kamu berbicara mereka adalah mayit-mayit, fama anta kadibu, kamu nggak bohong. Wa in qulta ahyaun, kalau kamu bilang mereka orang-orang hidup, falasta mufannida, kamu pun nggak berdusta. Ya maksudnya kitab itu isinya ada orang hidup, ada orang mati, macam-macam. Perkataan orang mati atau orang hidup ada semua. Wa qala akhar, yang lain berkata, ni'mal mu'anisu, sebaik-baik teman, wal jalis, dan teman duduk, kitabu, adalah kitab. Takhlu bihi in mallaka al ashabu, kamu bisa berduaan dengannya ketika kamu bosan bersama kawan-kawan. La mufasyian sirron, tidak menebarkan rahasia, wala mutakabbiro, dan tidak sombong. Watufadu minhu hikmatun wasawabu, kamu bisa mengambil faedah darinya, hikmah dan kebenaran. Waruju ila ummahatil kutub, dan rujuk kembali kepada induk-induk kitab, daruriyun, adalah perkara yang darurat, jiddan, sangat darurat bagi penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu itu tidak boleh mengandalkan tulisan-tulisan ringan, harus rujuk kembali kepada apa? Kitab-kitab induk. Itu namanya ilmiah. Jadi kalau kita belum terbiasa kembali ke kitab induk, masih belumlah menjadi penuntut ilmu yang ilmiah. Wala yakfi qira'atal mulakhasat, jadi enggak cukup membaca buku-buku ringkas, apalagi cuma makalah-makalah kecil. Itu bukan bacaan penuntut ilmu, ya, itu bacaan untuk orang awam. Kalau penuntut ilmu tuh bacaannya sudah ke kitab-kitab induk. Wal mudakkarat, atau hanya buku-buku pengingat, ya, mudakkirat, allati tudarrasu fil jami'at, yang dipelajari di kampus-kampus. Jadi enggak cukup belajar dari buku-buku kurikulum, harus merujuk kepada kitab induk. Li'annaha wudi'at li tudarras, karena kalau mudakkirat tadi memang dibuat untuk dipelajari saja, dimna fatratin zamaniyah, dalam masa tertentu, mahdudah, yang terbatas, murtabitah bil manhaj, yang berkaitan dengan kurikulum. Yaqulul Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, beliau berkata, kanat himamul qudama, dulu cita-cita orang-orang dulu, minal ulama al-aliyah, dari para ulama itu sangat tinggi. Tadullu alaiha tasanifuhum, yang menunjukkan itu adalah tulisan-tulisan mereka. Allati hiya zubdatu a'malihim, di mana tulisan mereka itu adalah inti dari amal-amal mereka. Illa anna aktsara tasanifihim, hanya saja kebanyakan tulisan mereka datharat, telah punah, banyak yang sudah hilang. Li'anna himamatul labi dha'ufat, karena cita-cita para penuntut ilmu hari ini telah lemah. Fasaru yatlubuna al-mukhtasarat, sehingga mereka mencari apa? Ringkasan-ringkasan. Jadi ada buku tebal, aduh tebal sekali, ada nggak ringkasannya gitu. Itu yang dicari penuntut ilmu hari ini. Daya bacanya rendah, ya. Kemudian li'anna himamatul lab dawfat wasarat tadul mukhtasarat walayan syatu lil mutawwalat, jadi tidak layan satuna, mereka tidak semangat untuk membaca buku panjang. Fasabilu talibil kamali, maka jalan untuk mencari kesempurnaan, fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu, al-ittila'u 'alal kutub, adalah menelaah kitab-kitab. Allah, maka bertakwalah pada Allah. Wa 'alaikum bimulahadati sairis salaf, wajib atas kalian untuk memperhatikan perjalanan para salaf dulu. Wa mutala'atu tasanifihim, dan menelaah tulisan-tulisan mereka, wa akhbarihim, dan kabar-kabar mereka. Wa inni ukhbiru an hali, dan aku mengkhabarkan tentang keadaanku. Ini kata Ibnu Jauzi, ya, ulama yang meninggal pada tahun 597. Beliau mengatakan,
Wa ma asba'u min mutala'atil kutub, aku enggak pernah kenyang dari menelaah kitab-kitab. Wa idza ra'aitu kitaban, kalau aku melihat suatu kitab, lam arahu, yang belum aku lihat sebelumnya, faka'anni waqa'tu ala kanzin, seakan-akan aku melihat kanz itu perbendaharaan, ya, harta benda yang banyak. Jadi melihat kitab itu seperti kita melihat duit hijau matanya. Masyaallah. Fandur ilal farik, coba lihat perbedaannya antara syaghafu ulama salaf, antara ulama-ulama, kecintaan ulama-ulama dulu rahimahumullah terhadap kitab-kitab ilmu dengan keadaan sebagian penuntut ilmu pada hari ini. Jauh berbeda ya. Sekarang penuntut ilmu lebih suka medsosan ya. HP ini memang mematikan daya baca manusia ya. Itarahum yaktafuna bidirasatil mudzakirat, ya, karena kau lihat mereka mencukupkan diri hanya belajar apa? Mudzakirat. Mudzakirat itu kalau kita ini buku pegangan kuliah itu apa namanya sih? Nah, apa? Buku-buku wajib yang biasanya tulisan dosennya saja gitu, ringkesan dari dosennya, apa itu? Hah? Ya modul-modul aja. Jadi begitu, mencukupkan diri hanya membaca itu. Lebih parah lagi, udah kuliah modul pun nggak dibaca ya kan. Sudah mau jadi apa? Penuntut ilmu sekarang bukan cari ilmu ya, cari gelar. Kemudian bal wal mulakhasat, dan ringkasan-ringkasan, wala yarji'una ila ummahatil kutub, tidak kembali kepada induk-induk kitab. Bal rubbama yatakharraju ahaduhum, bisa jadi salah seorang dari mereka lulus min ihdal kuliah, dari salah satu kuliah syar'iyyah, wa huwa lam yasma' bi asma'i katsir min ummahatil kutub, dan dia tidak pernah mendengar kebanyakan dari induk-induk kitab ilmu al-asasiyah yang pokok, au sami'a biha wa lam yaraha, atau pernah mendengar tapi belum pernah melihat. Itu penuntut ilmu hari ini ya. Yang penting apa yang dipelajari di kelas saja yang dibaca. Wa idza tuliba min ahadihim, kalau dituntut dari salah seorang mereka kitabatan, sebuah tulisan, bahatsa fi maudu'in, yang membahas satu tema muayyanin tertentu, tarahu yarji'u ila safahatil matlubah, kamu akan lihat dia akan kembali kepada halaman-halaman yang dimaksud tadi, min kutubil ilm, dari kitab-kitab ilmu. Fa yusawwiruha, jadi dapat kitabnya kemudian difotokopi. Wala yufakkir fi syira'iha, tidak berpikir untuk membeli kitabnya. Jadi ya udah, apa yang disuruh nyari ketemu difotokopi, nggak berpikir untuk membeli kitabnya. Itu penuntut ilmu hari ini, padahal mampu membeli. Lebih baik duitnya buat apa? Buat jalan-jalan daripada membeli kitab. Ma atahullahu min si'atin fil mal, padahal Allah berikan kepadanya kelapangan harta, alladzi yunfiku minhu bila hisabin alam malabis wal ma'akil wal kamaliyat, yang dia bisa belanjakan dari hartanya itu ya, apa namanya, untuk pakaian, makanan, dan pelengkap-pelengkap hidup yang nggak penting. Dan kalau beli buku nggak ngurangi itu sebenarnya. Jadi orang berkecukupan ya, apalagi di Timur Tengah sana ya, orang Saudi ini kaya raya, mereka beli kitab itu nggak ngurangi apapun sebenarnya. Tapi ternyata begitu, orang nggak mau beli kitab. Tsumma tarahu yabkhalu fi iktinai ummahatil kutub, kemudian kau lihat dia bakhil untuk mengoleksi induk-induk kitab, allati la yastaghni anha talibul ilm, yang penuntut ilmu tuh nggak bisa mencukupkan diri darinya, harus punya. Walau annahu alima qimatal kutub, seandainya dia tahu harga kitab, wa annaha tabqa dakhran lahu wa li dzurriyyatihi min ba'dihi, dan bahasanya dia itu akan menjadi dukhron ya, simpanan baginya, bahkan untuk anaknya, untuk cucunya, keturunannya bisa memanfaatkan kitab itu. Kalau dia nggak bisa membaca, anak cucunya masih bisa gitu. Atau dijadikan perpustakaan umum, nanti dibaca banyak orang. Kalau belum kiamat ya, sekarang udah kiamat sih.
banyak orang yang nggak membaca kitab sudah. In kana harisan alaihim, kalau mereka semangat untuk membaca kitab. Lamma tahawanu atau takasala, lamma tahawana ketika meremehkan, malas, au bakhula bisyira'iha atau pelit untuk membelinya, ya pikirkan nanti bisa dibaca anak keturunannya gitu. Wa tabqa huna mulahadah la budda minha, masih tersisa di sini perhatian yang tidak bisa ditinggalkan. Wa ya anna ba'da tulab, yaitu bahasanya sebagian penuntut ilmu yadunnu annahu bi qiraatihi lil kutub, bahasanya kalau dia membaca kitab-kitab yusbihu aliman, otomatis dia menjadi orang alim. Wa yastaghni ani dirasah alal ulama, dan dia enggak butuh belajar kepada ulama dan mengambil dari mereka. Ini adalah kesalahan yang parah ya. Kesalahan yang parah, fadih. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, man tafaqaha min butunil kutub kitabi dayya'al ahkam, siapa yang belajar dari perut kitab dia akan menyanyiakan hukum. Kemudian ulama salaf juga mengatakan, man a'dama bali min a'dami baliyatin, di antara bencana besar tasyikhu as-sahifah, menjadikan lembaran sebagai guru, ya, belajar hanya kepada buku. Ai ja'alaha syaikhan, menjadikan buku sebagai syekh, ya talaqal ilm anhu anha, mengambil ilmu darinya, wa yaktafi biha, mencukupkan diri dengannya, enggak mau berguru kepada ulama. Ada orang yang berkata, idza lam takun hafidhan wa'iyan fajam'uka lil kutbi la yanfa, jika kamu enggak hafal dan enggak paham, maka kamu mengumpulkan kitab itu enggak ada manfaatnya. Ngumpulin kitab enggak paham, enggak ada manfaatnya. Jadi harus dipahami bersama ulama. Wa qad yanbaghi ala talibil ilm, begitulah semestinya penuntut ilmu, an yaj'ala kutubal ilm, menjadikan kitab-kitab ilmu aunan lahu ala talab, menjadi penolong baginya untuk menuntut ilmu. Walaysat asasan yastaghni biha an majalisil ulama, bukan menjadi pokok landasan yang mencukupkan diri dengan kitab-kitab itu dari majelisnya para ulama, tetap berguru. Wa talaqi anhum, dan mengambil ilmu dari mereka. Wal nakhtatim haditsana, dan kita menutup pembicaraan kita fi hadzal majal, dalam arena ini, bi wasiyatil Imam Asy-Syafi'i litulabil ilm fayaqul, dengan wasiatnya Asy-Syafi'i terhadap bagi penuntut ilmu, beliau mengatakan, akhi, saudaraku, lantana lal ilma illa bisittatin, kamu tidak akan meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Ini perhatikan nasihat Asy-Syafi'i ini. Ini sudah jadi qasidah di Indonesia, jadi qasidah, ini ada qasidahnya. Saumbika an tafsiliha bibayani, aku beritakan kepadamu perinciannya dengan penjelasan. Dakaun, kecerdasan, hirsun, semangat, ijtihadun, kesungguhan. Nah, ini bedanya hirsun sama ijtihad. Hirs itu di hati, ijtihad itu di badan. Jadi kalau hatinya semangat, badannya bersungguh-sungguh. Wabul qotun, bekal, nah modal. Jadi kalau penuntut ilmu harus punya modal. Tapi ini bukan segala-galanya. Asy-Syafi'i sendiri yang ngomong begitu. Beliau fakir, anak yatim, nggak punya kertas. Orang-orang punya kertas, dia nggak punya kertas. Akhirnya cari apa? Ya pelepah kurma, apa yang bisa buat media untuk menulis. Sehingga orang-orang itu membawa tasnya ringan, Asy-Syafi'i tasnya berat karena isinya apa? Tembikar, pelepah kurma, tulang, segala macam. Itu Asy-Syafi'i berat. Beratnya menuntut ilmu di zaman beliau ya, makanya hasilnya luar biasa. Bahkan beliau rela untuk mengumpulkan kertas bekas ya. Jadi salah print dibuang itu di kantor-kantor. Oh, belum ada printer, salah tulis dibuang itu. Diambil sama Asy-Syafi'i. Jadi ada kertas tulisan apa, baliknya masih dipakai sama Asy-Syafi'i. Itu kegigihan beliau dalam menuntut ilmu. Makanya butuh modal, beliau bilang. Ya, modal paling penting modal semangat sih. Kemudian wasuh batu ustadin, dan membersamai ustad. Jadi nggak bisa belajar tanpa guru. Kemudian terakhir watulu zamani, dan panjang waktunya. Belajar itu nggak cuma setahun 2 tahun, nggak cuma 10 tahun. Para ulama dulu belajar sampai ya berapa puluh tahun gitu. Bismillah Ustadz, jika seorang istri bertanya tentang agama kepada suami, tetapi suaminya masih ragu dengan jawabannya, apakah tetap boleh menjawabnya? Barakallahu fiik. Boleh menjawabnya dengan terus terang, tapi saya masih ragu gitu. Jujur saja.
jujur, katakan sejujurnya. Mas, ini apa ini hukumnya? Hukumnya haram, tapi saya masih ragu. Mungkin bukan haram. Tanya lagi sama ustadz. Gitu, jujur. Jawab, tapi jawab dengan jawaban yang jujur. Tapi kalau jawabannya dikhawatirkan menjerumuskan, ya nggak usah jawab. Sudah dibilang ragu malah yakin, bahaya itu. Haram tuh. Tapi saya masih ragu. Malah dia yakin. Ya kan salah. Dikiranya suamiku pasti benar, ya, salah kalau gitu nih. Jadi ya lebih warok, lebih hati-hati, nggak usah menjawab. Jadi kalau kita nggak tahu, kita ragu, ya udah nggak usah dijawab. Ada yang lain? Udah ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.